Halo akang-akang dan teteh-teteh, kumaha damang sadayana. Welcome back di Si Neng. Alur cerita yang Neng akan bahas kali ini berjudul The Home in the Tree. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa ya, dukung channel Neng dengan cara subrek, like, komen, dan share. Yuk Di sebuah desa bernama Central Sansi hiduplah seorang anak bernama Bawang. Ia selalu dimarahi oleh guru-gurunya karena nilainya yang jelek. Di pagi hari ketika para murid kelas 5 sedang belajar di luar kelas, Bawang malah pergi ke perpustakaan mencuri buku komik. Ia menggunakan tongkat dengan kail di ujungnya untuk mengambil buku. Namun dia tertangkap oleh kepala sekolah bernama Pak Yin. Pak Yin adalah orang yang paling dibenci Bawang karena tidak pernah mendukung kreativitas Bawang. Pak Yin menganggap Bawang adalah anak yang bodoh. Bawang pun dimarahi karena mencoba mencuri buku, namun Bawang masih saja melawan. Pak Yin tidak memperbolehkan anak-anak membaca komik, sehingga Bawang sering diam-diam mengambilnya di perpustakaan. Guru Bawang bernama Bu Jiao sedang mengandung 7 bulan. Bu Guru lalu meminta Bawang membuat sebuah kalimat, tetapi Bawang yang tidak mengerti Bu Jiao sedang hamil malah memanggilnya gendut sehingga ia dikeluarkan dari kelas. Sama seperti beberapa waktu lalu, Bawang dihukum berdiri di belakang kelas karena tidak bisa menjawab soal matematika. Mendapatkan hukuman sudah hal rutin bagi Bawang. Setelah pulang sekolah, Bawang pergi ke sebuah lapangan. Di sana terdapat pohon yang ia tandai sebagai miliknya. Setiap hari seusai pulang sekolah ia memanjat pohon dan berdiam diri di sana selama berjam-jam. Pohon tersebut adalah tempat favorit Bawang di seluruh dunia. Bu Jiao menyuruh Bawang untuk menemuinya di kantor setelah ia selesai mengingat PR yang ia tidak kerjakan. Bawang pun pergi ke sana, namun ia malah menemukan cewek cantik dan bukan Bu Jiao di kantornya. Perempuan cantik itu bernama Bu Fen. Ia adalah guru pengganti sementara yang akan mengajar selama Bu Jiao cuti melahirkan. Tidak seperti guru yang lain, Bu Fen sangat baik hati juga penyabar menghadapi anak-anak. Menurutnya tidak ada murid yang nakal, namun yang ada adalah guru yang tidak baik. Saat Bawang memberitahu Bu Fen ia belum makan siang, Bu Fen menyuruh Bawang agar datang lagi nanti. Tetapi kemudian Bu Jiao muncul dan tidak memperbolehkan Bawang makan sebelum ia mengingat PR-nya. Bu Fen mengatakan Bu Jiao sudah berbuat tidak baik kepada Bawang, tetapi Bu Fen membela diri jika Bawang harus dihukum karena nakal. Di luar, Bu Fen melihat Bawang yang mencoba meminum air keran kosong. Tanpa ragu, Bu Fen memberi Bawang segelas jus yang segar. Bawang tidak pernah mendapat perlakuan baik seperti itu dari siapapun. Bawang terus memandangi Bu Fen dan mulai menyukainya. Merasa bahagia, Bawang pun pergi ke danau dan berenang di sana. Pak Yin mengenali pakaian itu adalah pakaian Bawang. Ia lalu mengambilnya dan membawanya ke sekolah, sehingga Bawang harus menutupi burungnya dengan rumput untuk pulang ke rumah. Keesokan harinya pakaian Bawang dikembalikan. Bawang disuruh menulis surat sebagai hukuman karena telah berenang di tempat yang kotor. Seusai sekolah, Bawang bersama teman-temannya bermain game di tukang abang-abang. Si abang mengatakan jika mereka bisa mengambil 10 kelereng yang berwarna biru, maka mereka akan mendapatkan hadiah. Bawang mencoba untuk curang, namun ternyata si abang malah membodohi mereka karena sebenarnya tidak ada kelereng yang berwarna biru di sana. Mereka pun berkelahi dan dihentikan oleh Bu Fen. Bu Fen membawa Bawang pulang ke orang tuanya dan meminta agar mereka tidak memarahi Bawang. Namun setelah Bu Fen pergi, ayahnya malah melempar Bawang dengan sebuah sendal. Ibu Bawang sangat mencintai Bawang apa adanya, sebaliknya ayah Bawang selalu memarahi Bawang. Hari ini adalah hari Bu Fen pertama mengajar. Ia memperbolehkan anak-anak untuk membaca komik, berharap anak-anak bisa memperbaiki tata bahasa mereka. Semua anak sangat bersemangat karena sebelumnya mereka tidak diizinkan untuk membaca komik oleh guru lain. Bawang pun begitu senang saat ia ditunjuk sebagai penanggung jawab dan akan mengatur dalam meminjamkan serta mengumpulkan buku-buku. Bawang melakukan tugasnya dengan baik. Ia merasa bangga memiliki otoritas dalam mengatur teman-teman sekelasnya. Baginya itu adalah prestasi pertama selama 5 tahun ia bersekolah. Bawang menceritakan pencapaiannya kepada ayahnya, namun ayahnya tidak peduli. Bukannya memuji Bawang,
ia menyuruh Bawang agar mendapatkan ranking yang bagus daripada membuang-buang waktunya. Di pagi hari Bawang pergi mengambil buku dari Bu Fen. Terlihat kasur Bu Fen sedikit rusak dan Bawang memperbaikinya dengan mengambil sebuah kayu dari tempat ayahnya. Bu Fen lalu memberinya permen sebagai hadiah dan hal itu membuat Bawang tambah menyukai Bu Fen. Hanya dalam 1 minggu mengajar, Bu Fen sudah menjadi guru favorit anak-anak. Bukan hanya mengajar di kelas, Bu Fen juga mendukung para siswanya menemukan sisi kreatif dalam diri mereka. Kepala sekolah serta guru yang lain tidak memahami teknik pengajaran Bu Fen. Mereka malah beranggapan bahwa Bu Fen hanya membiarkan anak-anak berperilaku sesuka hatinya. Suatu hari Bawang menaruh jamur sebagai hadiah untuk Bu Fen. Lalu Bu Fen mencari Bawang dan menemukan Bawang di pohon favoritnya. Mereka melihat burung-burung, bermain ayunan, dan bersenang-senang bersama. Di sekolah Bawang terus bertugas meminjamkan buku-buku. Ia pun menjadi anak populer di kelasnya. Ia bahkan meminjamkan buku yang lebih baik kepada murid yang memiliki nilai bagus untuk memotivasi murid-murid yang lain agar belajar lebih giat. Saat jam istirahat tidur sekolah, Bawang terjatuh dari bangku dan melukai dirinya. Bu Fen yang sangat bersimpati mengizinkan Bawang untuk tidur di kasur kantor guru, namun hal itu malah menjadi masalah ketika Bawang tertidur lebih dari jam istirahat, sehingga kepala sekolah melihatnya dan Bawang pun dihukum. Bawang diberi peringatan terakhir sebelum Pak Yin akan memberitahu ayahnya karena telah lancang tidur di ruangan guru. Bawang tidak memberitahukan hal yang sebenarnya. Ia takut Bu Fen akan mendapatkan masalah. Di malam hari kepala sekolah memanggil Bu Fen karena telah mengizinkan para murid membaca komik di mana mereka seharusnya belajar untuk mempersiapkan ujian. Bu Fen meminta maaf, ia berjanji akan menyimpan komik-komik tersebut sampai ujian berakhir. Saat Bawang datang untuk mengambil buku komik keesokan harinya, Bu Fen mengatakan agar Bawang fokus dalam belajar. Bu Fen berjanji akan mengizinkan Bawang membaca semua buku yang ia inginkan jika Bawang bisa mendapat nilai bagus. Bawang menyetujui tantangan itu. Ia mulai belajar keras dari sebelumnya. Sebenarnya ia sangat kesulitan karena ia adalah murid dengan ranking terakhir di kelas. Tetapi dengan kerja keras serta dedikasi yang tinggi, ia mulai terbiasa dengan pelajaran di sekolah. Sebelum hari ujian, Bawang merasa sangat gugup hingga ia memutuskan menulis jawaban di tubuhnya untuk berbuat curang. Bu Fen mengetahui hal itu, ia pun menyuruh Bawang untuk mandi di danau supaya tulisan-tulisan tersebut terhapus. Saat ujian berlangsung, Bawang begitu terkejut melihat semua pertanyaan yang tidak lagi sulit baginya. Ia berjuang sebaik mungkin menjawab soal-soal tanpa meminta bantuan dari teman lain. 1 minggu kemudian hasil ujian pun diumumkan dan Bawang mendapat nilai 73 dari nilai 100. Hal itu membuat Bu Fen sangat bangga. Bu Fen merasa terharu karena ia menjadi motivasi untuk Bawang mau belajar dengan giat. Bu Fen bahkan memuji kerja keras Bawang di depan semua murid di kelas. Bawang tidak bisa berhenti membicarakan Bu Fen kepada orang tuanya di saat makan malam. Ibu Bawang begitu bahagia melihat anaknya belajar dengan giat. Tetapi ayah Bawang selalu pesimis seperti biasa. Ayah Bawang mendorong Bawang agar mendapat award penghormatan yang hanya bisa didapat oleh 3 peringkat murid teratas. Dengan begitu ayahnya akan merasa bangga. Ibunya mencoba mengalihkan topik, namun ayahnya terus membicarakan hal tersebut. Keesokan harinya di sekolah, Bu Fen menyarankan Pak Yin agar menambah award untuk murid yang membuat kemajuan besar di semester terakhir. Namun karena sekolah tidak mampu membiayai award yang lain, Pak Yin pun menolak saran tersebut. Dalam acara penyerahan award, Bawang yang berada di sana berharap namanya akan dipanggil. Ia ingin sekali membuktikan kepada ayahnya. Tetapi ia kecewa karena hal itu tidak terjadi. Bu Fen merasa sedih melihat Bawang, sehingga ia membuat sertifikat sendiri dengan menggunakan kertas kosong dan juga lipstik. Award itu pun diserahkan kepada Bawang di depan kelas. Ia juga mengambil foto Bawang sebagai kenang-kenangan. Seusai sekolah, Bawang berlari ke rumahnya dan menunjukkan sertifikat tersebut kepada orang tuanya. Ibunya dengan bangga menaruh sertifikat itu di dinding, sementara ayahnya mengkritik karena itu bukanlah sertifikat asli. Meskipun begitu, Bawang tidak terlalu memperdulikan kata-kata dari ayahnya. Ia begitu bahagia seorang guru seperti Bu Fen ada di dunia ini.
Teman-teman Bawang mengikuti Bawang, mereka ingin menjadi murid yang populer di kelas seperti Bawang. Mereka juga meminta Bawang agar Bu Fen mau mengambil foto mereka. Bawang berkata ia bisa melakukannya karena ia sangat dekat dengan Bu Fen. Di pagi hari ia pergi ke kantor guru untuk mengambil buku komik, tetapi Pak Yin menyuruhnya pergi karena Bu Fen sedang libur. Saat waktu istirahat tidur, Bawang tidak bisa terlelap karena ketidakhadiran Bu Fen di sekolah. Ia diam-diam keluar dari kelas dan masuk ruangan Bu Fen. Ia menemukan kamera dan membawanya keluar. Tiba-tiba ia melihat Bu Fen bersama seorang pria masuk ke dalam sekolah. Bawang segera masuk ke dalam ruangan dan menaruh kamera di tempat yang sama. Ia lalu bersembunyi di kolong kasur. Bu Fen dan pria tersebut masuk ke dalam ruangan dan mulai memanggil dengan sebutan sayang. Bawang masih berada di bawah tempat tidur ketika mereka berciuman. Untungnya Bawang tidak tertangkap oleh mereka. Keesokan harinya Bawang masuk kembali ke ruangan Bu Fen. Ia melihat pacar Bu Fen sedang berada di atas kasur. Pria itu lalu memberikan buku komik dan kembali masuk ke dalam ruangan Bu Fen. Meskipun Bawang hanya anak-anak, Bawang merasa cemburu melihat guru favoritnya tertarik kepada orang lain. Sebelum Bawang pulang ke rumah, ia melihat Bu Fen memuji kegantengan pacarnya. Keesokan harinya ia mandi begitu lama, merapikan rambutnya dengan lem, dan memakai seragam yang rapi. Ia berharap mendapat perhatian dari Bu Fen. Di sekolah, teman-teman Bawang menertawakan Bawang karena rambutnya terlihat seperti landak. Bu Fen tidak memperhatikan perubahan Bawang, ia malah meminta Bawang mengajak serta pacarnya untuk pergi ke pohon favoritnya. Bu Fen merasa tempat itu sangat romantis, di mana ia bisa menghabiskan quality time bersama pacarnya. Dengan terpaksa Bawang mengajak mereka berdua ke sana. Pacar Bu Fen bermain di ayunan sementara Bawang dan Bu Fen berdiam di atas pohon. Setelah itu Bu Fen dan pacarnya pergi bersepeda bersama. Merasa kecewa, Bawang lalu memotong tali ayunan tersebut. Ia berharap pacar Bu Fen akan terjatuh. Tetapi malah Bu Fen yang duduk di ayunan hingga ia terluka dan berteriak kesakitan. 2 minggu kemudian Bawang terlihat sedang belajar di kelas. Ia masih termotivasi oleh sosok Bu Fen meskipun Bu Fen sudah berhenti mengajar di sekolah. Saat istirahat siang, Bawang mendapat surat dari Bu Fen. Di dalam surat Bu Fen menulis jika ia merindukan Bawang serta teman-teman Bawang yang lain. Bu Fen juga meminta agar Bawang terus giat belajar sehingga suatu hari nanti Bawang akan mendapat sertifikat resmi dari kepala sekolah. Ternyata Bu Fen sekarang terbaring di rumah sakit karena tangannya yang patah. Untungnya Bu Fen bisa kembali pulih. Bu Fen juga lulus dari universitasnya dan ia mengirim foto-foto dirinya kepada Bawang sebagai kenang-kenangan. Seusai sekolah, Bawang pergi ke tempat pohon favoritnya, namun sayangnya pohon tersebut sudah dipotong. Bawang lalu mengubur foto serta surat dari Bu Fen di depan sisa potongan pohon itu. Saat ia akan pergi, Bawang melihat tunas tanaman baru dari kayu pohon tersebut yang menandakan pohon baru akan tumbuh kembali. Dan film pun udahan. Nah, itu dia alur cerita film kali ini. Semoga bisa menghibur Akang dan Teteh semua. Neng undur diri dulu ya. Neng ucapkan terima kasih dan hatur nuhun. You keboy.